Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Wardani Gau dari kelas 12 MIPA 5. Di sini saya selaku dari kelompok 6 akan membawakan hasil presentasi kami, yaitu materi pembelahan sel. Yang pertama, indikator pembahasannya, yaitu yang pertama pengertian pembelahan sel, yang kedua siklus pada sel, yang ketiga penyebab diferensiasi sel, yang keempat tipe pembelahan sel. Yang pertama itu pengertian pembelahan sel. Pembelahan sel adalah suatu proses di mana material seluler dibagi ke dalam dua kelompok. Dibagi ke dalam dua sel anak. Ada dua macam pembelahan sel, yaitu pembelahan secara langsung atau amitosis dan pembelahan secara tidak langsung atau mitosis dan meiosis. Sel-sel mengalami pembelahan melalui serangkaian proses yang terjadi berulang kali. Dari pertumbuhan ke pembelahan yang dikenal sebagai siklus sel. Siklus sel terdiri atas 5 fase utama, yaitu G1, S, G2, mitosis, dan sitokinesis. Pada gambar tersebut, yang pertama yaitu profase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 2, anafase 2, metafase 2, profase 2, dan juga telofase 1. Lanjut, yang kedua, siklus pada sel. Sel-sel mengalami pembelahan melalui serangkaian proses yang terjadi berulang kali dari pertumbuhan dan pembelahan yang dikenal sebagai siklus sel. Siklus sel terdiri atas 5 fase utama, yaitu G1, S, G2, mitosis, dan sitokinesis. Durasi atau lamanya masing-masing fase dari siklus ini bervariasi dari beberapa jam sampai beberapa hari, bergantung dari tipe sel dan faktor-faktor luar seperti suhu dan nutrisi yang tersedia. Pembelahan sel terbagi dari 3, yaitu yang pertama amitosis, yang kedua mitosis, yang ketiga meiosis. Amitosis juga terbagi dari 3 macam, yaitu yang pertama spontan pada prokariotik, replikasi selama tumbuh. Yang kedua mitosis. Mitosis terbagi atas 5 macam, yaitu pada sel tubuh, profase, metafase, anafase, dan telofase. Dan yang ketiga yaitu meiosis. Meiosis juga terbagi dari 2 tahap, yaitu meiosis pertama juga dibagi menjadi 4, yaitu profase 1, metafase 1, anafase 1, dan juga telofase 1. Dan yang tahap kedua meiosis 2 terbagi juga menjadi 2 macam, yaitu profase 2, metafase 2, anafase 2, dan juga telofase 2. Lanjut, siklus sel merupakan serangkaian kejadian dengan urutan tertentu, berupa duplikasi kromosom sel dan organel di dalamnya yang mengarah ke pembelahan sel. Pada eukariotik atau sel bernukleus, proses perbanyakan atau sintesis bahan genetik terjadi sebelum berlangsungnya proses pembelahan sel, mitosis atau meiosis. Dan yang ketiga, penyebab diferensiasi sel. Yang pertama, polaritas pada saat pembelahan sel tidak merata. Perbedaan tersebut disebabkan karena penyebaran senyawa tertentu di dalam plasma tidak merata. Pada kutub yang satu konsentrasinya rendah, sedangkan di kutub yang lain konsentrasinya tinggi. Pembelahan sel tidak setara. Yang kedua, pembelahan sel tidak setara. Dinding pemisah sel terbentuk tidak di tengah-tengah sehingga dihasilkan 2 sel yang tidak sama besar. Awal yang tidak sama dari 2 sel anakan ini tentu menyebabkan perbedaan aktivitas metabolisme, sehingga salah satu sel anak dapat membelah lagi sedangkan yang lain tidak mampu lagi. Lanjut, yang pertama, letak sel dalam jaringan atau digunakan dalam teknik kultur jaringan. Yang kedua, faktor hormon diperlukan dalam jumlah sedikit karena tidak berpengaruh secara langsung dan kerjanya relatif lambat. Yang ketiga, faktor lingkungan atau cahaya, suhu, ketersediaan air, oksigen, dan juga lain-lain.
dan lain-lain. Semua sel yang telah mengalami diferensiasi asal masih hidup bersifat totipotens. Artinya, bila lingkungan sesuai dapat tumbuh membentuk individu baru, khusus dalam kaitannya dengan diferensiasi sel pada hewan atau manusia. Setelah zigot terbentuk akan berkembang menjadi morula dan kemudian berkembang lagi menjadi blastula. Kemudian blastula kemudian akan berkembang lagi menjadi gastrula. Pada tahap gastrula inilah akan terbentuk lapisan baru yaitu ektoderm, mesoderm, dan juga endoderm. Ektoderm akan berdiferensiasi menjadi kulit, rambut, sistem saraf, dan alat indera. Mesoderm akan berdiferensiasi menjadi otot, rangka, alat reproduksi, alat peredaran darah, dan juga alat ekskresi. Sedangkan endoderm akan berdiferensiasi menjadi alat pencernaan dan alat pernapasan seperti paru-paru. Yang keempat, tipe pembelahan sel, yaitu amitosis. Amitosis adalah pembelahan inti secara langsung diikuti dengan pembelahan sitoplasma. Proses pembelahan sel pada sel prokariotik berbeda dengan pembelahan sel pada eukariotik. Pada prokariotik, pembelahan sel berlangsung secara sederhana yang meliputi proses pertumbuhan sel, duplikasi materi genetik, pembagian kromosom, dan pembelahan sitoplasma yang didahului dengan pembentukan dinding sel baru. Proses pembelahan yang demikian dinamakan amitosis. Amitosis adalah pembelahan sel secara langsung, tanpa melibatkan kromosom, contohnya pada sel bakteri. Lanjut, mitosis adalah proses pembagian genom yang telah digandakan oleh sel kedua sel identik yang dihasilkan oleh pembelahan sel. Mitosis umumnya diikuti sitokinesis yang membagi sitoplasma dan membran sel. Proses ini menghasilkan dua sel anak yang identik yang memiliki distribusi organel dan komponen sel yang nyaris sama. Mitosis dan sitokinesis merupakan fase mitosis atau fase M pada siklus sel, di mana sel awal terbagi menjadi dua sel anakan yang memiliki genetik yang sama dengan sel awal. Hasil dari mitosis yaitu yang pertama, satu sel induk yang diploid atau 2N menjadi dua sel anakan yang masing-masing diploid. Yang kedua, jumlah kromosom sel anak sama dengan jumlah kromosom sel induknya. Lanjut, meiosis. Meiosis adalah salah satu cara sel untuk mengalami pembelahan. Ciri pembelahan secara meiosis adalah yang pertama terjadi di sel kelamin, yang kedua jumlah sel anaknya 4, yang ketiga jumlah kromosom 1 atau 2 induknya, yang keempat pembelahan terjadi 2 kali. Meiosis hanya terjadi pada fase reproduksi seksual atau pada jaringan nutfah. Pada meiosis terjadi berpasangan dari kromosom homolog serta terjadi pengurangan jumlah kromosom induk terhadap sel anak. Di samping itu, pada meiosis terjadi 2 kali periode pembelahan sel, yaitu pembelahan meiosis 1 dan juga pembelahan meiosis 2. Hasil dari meiosis yaitu yang pertama, satu sel induk yang diploid atau 2N menjadi 4 sel anakan yang masing-masing haploid atau N. Yang kedua, jumlah kromosom sel anak setengah dari jumlah kromosom sel induknya. Yang ketiga, pembelahan meiosis yang terjadi pada sel gamet seperti sperma dan ovum atau sel telur. Lanjut, pembelahan sel. Pembelahan sel juga terbagi atas 2 bagian, yaitu mitosis dan juga meiosis. Mitosis juga terbagi menjadi 3 tahap, yaitu sel induk, replikasi DNA, dan juga 2 sel anak. Begitu pula dengan meiosis terbagi dari
tahap, yaitu sel induk, replikasi DNA, 2 sel anak, dan juga 4 sel anak. Baiklah, hasil dari presentasi saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.